Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harusnya untuk doa dulu. Siapa ketua kelasnya? Maju ke depan untuk memimpin doa. Nah, kepada seluruh siswa kelas 7E, kita mulai dari berdoa dulu. Doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan. Terima kasih kepada ketua kelas. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan keberagaman lingkungan sekitar. Nah, dalam tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama adalah kita dapat mengidentifikasi lingkungan alam di sekitarnya dan juga fenomena pencemaran terhadap lingkungan alam. Nah, yang kedua, kita juga akan mengidentifikasi lingkungan masyarakat di sekitarnya dan proses interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Ketiga, menjelaskan pembentukan karakteristik budaya masyarakat daerah, serta keempat, menerangkan leluhur bangsa Indonesia dan kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Nah, kita nanti juga akan menampilkan beberapa video terkait dengan animasi bagaimana kehidupan atau pola hidup dan kebudayaan pada masa praaksara. Kemudian juga menjelaskan permasalahan terkait kelangkaan dan upaya-upaya pencegahannya, serta menerapkan pentingnya upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, lanjut. Nah, yang pertama, kita mengenal lingkungan sekitar. Apa lingkungan sekitar itu? Ada yang tahu angkat tangan? Ada yang tahu? Nah, lingkungan sekitar itu merupakan sebuah kehidupan ataupun hal-hal yang ada di sekitar kita, ya. Yang pertama, kita mengenal alam dahulu. Interaksi antar manusia dan lingkungan alam sudah terjalin sejak zaman prasejarah ataupun sebelum manusia mengenal tulisan. Bisa juga kita artikan sebagai setelah manusia itu ada di dalam kehidupan. Nah, zaman prasejarah disebut juga dengan zaman praaksara. Zaman praaksara atau masa nirleka ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama ada nir yang artinya tidak ada, kemudian kata leka yang artinya tulisan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa zaman nirleka atau prasejarah ini merupakan zaman ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Nah, sebelum manusia ada di dunia, sejarah alam semesta sudah berlangsung sejak dulu. Menurut teori geologi, ya, proses perkembangan bumi terjadi dalam 4 tahapan masa. Yang pertama ada masa Arkaikum, kemudian yang kedua ada masa Paleozoikum, ketiga ada Mesozoikum, dan juga yang terakhir Neozoikum. Nah, dalam masa yang terakhir ini Neozoikum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zaman kuarter dan juga zaman primer. Nah, kita termasuk di dalamnya. Nah, untuk zaman yang pertama kita mengenal yang namanya zaman Arkaikum. Nah, zaman ini kita bagi ataupun kita klasifikasikan. Dari peneliti, mereka berpendapat bahwa zaman ini berlangsung sekitar kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu. Nah, dalam ciri-ciri kehidupan zaman ini, yang pertama adalah kulit bumi masih panas, ya, karena masih awal-awal proses pembentukan bumi, masih banyak mungkin kegempaan, proses endogen ataupun eksogen. Kemudian, karena keadaan bumi yang belum stabil, ini masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Karena belum ada hal-hal yang mendukung kehidupan. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Ini terjadi sekitar kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Dengan ciri yang pertama adalah bumi sudah mulai terbentuk, ya. Kemudian tanda-tanda kehidupan sudah mulai muncul, seperti halnya mikroorganisme, ikan, amfibi, dan reptil yang bentuknya besar-besar. Kalau kita mengenalnya hewan apa kalau reptil yang besar itu? Dinosaurus, T-Rex. Nah,
komodo bisa, karena komodo itu juga diidentifikasi ataupun dikenal sebagai hewan purba yang masih ada hingga sekarang. Nah, yang ketiga ada zaman Mesozoikum yang terjadi sekitar 140 juta tahun yang lalu. Ini jenis ikan dan reptil sudah mulai banyak, mulai dari kita mengenal mungkin yang ada di sekitar kita ada ikan nila, ikan lele. Nah, seperti halnya demikian, dulu itu ikan sama reptil sudah mulai berbeda jenis, sudah bisa dapat kita sendirikan. Kemudian dinosaurus ini diperkirakan sudah hidup pada zaman ini. Kemudian yang keempat ada zaman Neozoikum yang terjadi sekitar kurang lebih 60 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa zaman yang terakhir ini Neozoikum dibagi menjadi dua zaman lagi. Yang pertama ada zaman tersier yang terbagi atas zaman Paleosen, kemudian Miosen, Eosen, Pliosen, serta Oligosen. Ini biasanya kita mengenal dengan yang namanya zaman batu atau zaman purba. Kemudian yang kedua ada zaman kuarter ya, zaman yang terakhir atau termasuk juga zaman yang kita tinggali saat ini. Yang pertama ada zaman Pleistosen, kemudian ada zaman Holosen. Nah, ini kita ulas kembali. Yang pertama adalah masa Paleozoikum. Tadi sudah mulai muncul kehidupan. Kemudian lanjut lagi ke zaman Neozoikum. Manusia purba mulai terlihat tepatnya di zaman Pleistosen. Nah, di Indonesia sendiri kita dapat menemukan fosil ataupun kerangka peninggalan ya dari manusia-manusia purba ataupun nenek moyang kita. Fosil-fosil ini biasanya ditemukan di daerah Pulau Jawa dan juga Nusa Tenggara. Nah, kemudian kita kalau mengenal yang namanya manusia purba mungkin juga tidak lepas dari yang namanya pengklasifikasian ataupun penggolongan manusia purba. Mulai dari yang cirinya bertubuh besar dan juga tegak, kemudian ada yang bertubuh pendek ataupun bungkuk, ataupun dari kapasitas otak yang membuat manusia ini bisa berkembang sesuai peradabannya. Yang pertama ada jenis Meganthropus paleojavanicus ya. Meganthropus itu adalah manusia yang bertubuh besar. Kemudian Paleojavanicus kita ambil kata Java yang ditemukan di daerah Jawa. Kemudian ada Pithecanthropus erectus. Ini setelah yang namanya Meganthropus itu ada perkembangan lagi ataupun evolusi yang dikatakan sebagai manusia Pithecanthropus erectus. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi Homo sapien ataupun manusia pintar yang mungkin sudah mengenal peradaban, sudah bisa berpikir ataupun berkomunikasi ataupun membuat sebuah teknologi yang kita kenal sebagai Homo soloensis. Homo ini biasanya diidentifikasi ataupun dicirikan sebagai manusia yang pintar. Kemudian kata yang kedua, soloensis, ini menunjukkan tempat ditemukannya fosil tersebut. Daerah mana kira-kira? Daerah Solo. Nah, ini dari tiga ini merupakan contoh-contoh dari manusia praaksara yang ditemukan di Indonesia. Ada lagi di daerah kita yang paling dekat, kita menemukan yang namanya Paleojavanicus, Pithecanthropus pajakensis. Nah, ini ditemukan di daerah Desa Wajak, Kabupaten Tulungagung. Itu yang paling dekat dengan wilayah kita. Nah, kemudian setelah mengenal dari kehidupan manusia prasejarah atau praaksara, kita mengenal yang namanya pencemaran lingkungan. Nah, untuk pencemaran lingkungan mungkin sudah jelas di kehidupan kita. Kita sendiri mungkin juga ikut berkontribusi terkait dengan yang namanya pencemaran. Nah, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, terjadi pencemaran lingkungan di mana pada zaman prasejarah, pencemaran dimulai ketika manusia menciptakan api pertama. Karena kita meninggalkan yang namanya abu atau kemudian hal ini terbukti dengan adanya
jelaga yang ditemukan di langit-langit gua prasejarah. Kalau kita biasanya membuat api unggun, pasti asap akan membuat hitam di daerah atas. Nah, ini kalau di dinding-dinding gua itu akan membekas sehingga dikatakan sebagai pencemaran lingkungan yang pertama. Kemudian pencemaran terjadi karena kurangnya ventilasi atau saluran sirkulasi udara di gua-gua tersebut, sehingga asap ini tetap mengepul, tidak segera hilang. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan semakin terlihat pada zaman logam, saat manusia mengenal penempaan logam. Bahan logam dipanaskan ya, direbus ataupun dididihkan sampai halnya mencair, kemudian kita cetak dengan cara pengecoran. Nah, ini biasanya asap yang ditimbulkan dari efek kimiawi ini sangat berbahaya, juga dapat menimbulkan pengeroposan atmosfer. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut dari pencemaran, kita akan melihat yang namanya video kehidupan manusia prasejarah. Nah, ini salah satu contoh gambaran di mana manusia purba itu dulu pernah tinggal atau pernah ada. Yang pertama ada Meganthropus. Ditemukan oleh von Koenigswarth pada tahun 1936. Nah, lokasi penemuannya di daerah Sangiran, Jawa Tengah. Dinamakan Meganthropus paleojavanicus yang artinya mega itu besar, Java Jawa. Ini ciri-cirinya. Kalau dulu masih belum mengenal teknologi atau peradaban, sehingga manusia ini belum berpakaian. Nah, yang kedua ada Pithecanthropus erectus. Yang ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890 di daerah Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Nah, mungkin secara sekilas lebih mirip dengan yang namanya kera ya. Tapi semua kehidupan, entah manusia, hewan atau tumbuhan, itu menyesuaikan dengan lingkungannya. Ini adalah ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus. Tinggi badannya sekitar 165 sampai dengan 180 cm. Sama dengan tinggi secara umum manusia sekarang di Indonesia. Ini adalah zaman ketika sedang berburu. Kalau kita sudah mengenal yang namanya budidaya ataupun memproduksi makanan, nah, ini dekat campur daerah Tulungagung yang namanya Wajakensis tadi.
Kalau jenis Homo itu adalah manusia yang sudah cerdas, Homo sapien ataupun homo-homo yang lain. Sudah tahu ya apa itu fosil kemarin? Fosil itu adalah kerangka ataupun sisa makhluk hidup yang sudah membatu. Itu bisa pohon, bisa getah pohon, bisa hewan, bisa manusia yang terawetkan hingga sekarang. Nah, Homo soloensis ditemukan di daerah Solo. Waalaikumsalam. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat beberapa manusia purba ataupun manusia prasejarah yang ditemukan di daerah Indonesia. Nah, kita akan mulai mendiskusikan ya bagaimana ciri ataupun dari karakteristik masing-masing zaman. Kalau tadi kita mengenal ada pembagian zaman, kemudian kita sudah pembagian penemuan jenis-jenis manusia purba, kita akan mendiskusikan hal tersebut. Sesuai dengan kelompok yang ada di kelas, kita ada 8 kelompok. Silahkan masing-masing kelompok menulis ataupun mendiskusikan terkait kenapa kok manusia purba yang ditemukan itu biasanya menggunakan nama-nama tempat ditemukannya, ataupun bagaimana jenis-jenis manusia purba ini digolongkan. Sudah paham? Yuk, coba kita diskusikan bersama dari masing-masing kelompok.
Kenapa bumi itu bisa digolongkan menjadi 4 zaman? Ya, nanti kita diskusikan bersama masing-masing kelompok. Kenapa bumi bisa diklasifikasikan atau digolongkan menjadi 4 zaman? Itu bisa digolongkan atau diklasifikasikan menjadi 4. Digolongkan, dibagi. Didiskusikan masing-masing kelompok. Satu aja gak apa-apa. Kenapa bumi bisa diklasifikasikan atau dibagi menjadi 4 zaman? Sudah? Yang kedua, kenapa manusia purba itu ditemukan dan juga diberi nama sesuai dengan kenapa manusia purba ditemukan dan diberikan nama sesuai tempat penemuannya? Sudah? Nah, silahkan dua bahan ini atau dua pertanyaan ini kita diskusikan di masing-masing kelompok untuk kita pecahkan atau kita jawab bersama di masing-masing kelompok. Ya. Nomor 1, kenapa bumi bisa dibagi atau diklasifikasikan dibagi menjadi 4 zaman? Sudah ketemu? Nah, kita tadi sudah mengenal 4 pembagian zaman, ya, pembagian zaman di bumi. Kemudian kita sudah ada pembagian kurun waktu ataupun periodenya. Ada lagi yang namanya ciri kehidupan atau karakteristik dari masing-masing zaman. Nah, dari 3 pembagian ini kita bisa baca, kita amati, kemudian kita tarik kesimpulan untuk menjawab yang nomor 1. Kenapa kok dibagi menjadi 4 zaman sesuai dengan perkembangannya? Sudah?
Sudah? Yang nomor 2. Nah, nomor 1 itu kan kenapa bumi itu bisa digolongkan menjadi 4 zaman. Kita tadi sudah mengenal 4 pembagian zaman, ya kan? Kalau zaman yang pertama itu pembagian waktunya tahun berapa, kemudian ciri kehidupan atau karakteristiknya itu bagaimana, kan sudah lihat. Nah, dari 4 zaman ini dibaca dulu semua, terus bedanya apa? Nah, kenapa kok kita bedakan menjadi 4 zaman? Kan masing-masing punya ciri kan, gitu. Kalau kita sekolah di SMP kelas 1, 2, dan 3, ya kan? Kelas 1 kenapa kok dibagi menjadi 3? Kita lihat dulu bagaimana. Kalau kelas 1 ternyata masih peralihan dari SD atau MI ke SMP, masih penyesuaian materi dan juga lingkungan. Kemudian kelas 2 atau kelas 8 itu biasanya sudah mengenal lingkungan, kemudian itu mungkin bisa sebagai rumah sendiri untuk sekolahnya. Kemudian kalau kelas 3 itu biasanya sudah fokus untuk persiapan maju ke jenjang SMA atau SMK. Nah, kenapa kok dibagi menjadi 3 kelas atau 3 angkatan? Nah, itu kan sudah jelas ciri-cirinya gimana. Kalau yang ini pembagian zamannya kok menjadi 4, itu bagaimana? Tuh. Dari ciri-ciri yang ada itu kita jelaskan kenapa kok dibagi menjadi 4. Tuh. Bisa toh membedakan? Mana? Hah? Nomor 1, kita kan sudah ada pembagian zaman ada 4, ya kan? Ada ciri-ciri kehidupannya atau karakteristik. Kita pelajari zaman A itu cirinya bagaimana, zaman kedua itu cirinya bagaimana, zaman ketiga itu cirinya apa. Nah, kenapa kok dibagi menjadi pembagian 4 ini? Gitu. Buminya kan sama, tapi kok kenapa dibagi menjadi 4 zaman? Paham? Mungkin yang pertama karena bumi masih masa proses pembentukan, jadi belum ada kehidupan karena masih panas atau yang lain, banyak bencana, gempa, belum ada kehidupan. Zaman yang kedua bumi sudah mulai tenang, kehidupan sudah mulai mendukung sehingga muncul yang namanya mikroorganisme. Kemudian zaman yang ketiga itu sudah yang ada yang namanya hewan-hewan besar kayak dinosaurus, kemudian kerbau dan lain-lain. Kalau yang zaman keempat itu kita sudah dibagi lagi menjadi zaman tersier dan primer. Sudah ya? Nah, sudah didiskusikan masing-masing kelompok? Sudah. Ada yang ingin maju terkait pembahasan kenapa pembagian bumi ini digolongkan menjadi 4 zaman? Ya, silakan maju. Satu kelompok atau perwakilan? Perwakilan, silakan. Ya, silakan menghadap ke teman-teman yang lain. Menurut kelompok kami, pembagian zaman bumi dibagi menjadi 4 karena memiliki arti karakter fisik atau ciri dari masing-masing periode sehingga lebih mudah dikenal dan dipelajari. Oke. Ada yang lain? Nggak ada? Silahkan kembali ke tempat duduk. Nah, dari materi yang pertama terkait dengan pembagian zaman bumi menjadi 4, kenapa toh harus diklasifikasikan ataupun dibagi menjadi 4 zaman? Karena dari masing-masing ciri atau masing-masing zaman tersebut kita jadi mengetahui bagaimana perubahan. Bagaimana tadi? Menurut bumi ini menjadi keempat memiliki dari karakteristik atau ciri dari masing-masing periode sehingga lebih mudah kita pelajari atau bisa mengetahui masing-masing ciri ataupun karakteristik sehingga kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Nah, kemudian ada lagi yang soal nomor 2 dari pembahasan yang kedua. Nah, dari yang soal yang pertama tadi kita sudah menemukan jawabannya.
Kemudian kita lanjut soal yang kedua terkait bagaimana ataupun kenapa manusia purba yang ditemukan itu biasanya diambil dari nama daerah tempat penemuannya. Mungkin ada yang ingin maju? Nomor 2? Ada? Ada? Saya. Mau maju? Silakan. Nah, akan menjawab bagaimana hasil diskusi dari kelompoknya terkait kenapa kok manusia purba itu dinamai dengan daerah tempat penemuannya. Silakan. Menurut kelompok kami, pembaruan nama dalam penemuan fosil manusia purba dinamakan sesuai tempat penemuannya karena untuk mempermudah menggolongkan atau mengidentifikasikan ciri dari manusia purba tersebut. Ya. Bagaimana? Menurut kelompoknya, penggunaan nama tempat penemuan itu diberikan di nama fosilnya ya, yang ditemukan digunakan untuk apa tadi? Ya Allah. Untuk mempermudah mengklasifikasikan Mengidentifikasikan ciri, ataupun mengidentifikasi ciri dari manusia purba tersebut. ciri dari manusia purba tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan kalau masing-masing ataupun jenis manusia purba itu memiliki ciri khusus antara suatu tempat satu dengan tempat yang lain. Silakan duduk kembali. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan terkait pengenalan dengan lingkungan sekitar? Nggak ada? Oke. Kalau begitu kita akan melakukan refleksi ataupun pendapat kita terhadap apa yang kita dapatkan dari pertemuan kali ini. Nah, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Pak. Ada? Nah, silahkan mau menyampaikan bagaimana refleksi ataupun hasil yang dapat kita peroleh pada pertemuan hari ini. Silahkan. Dari pertemuan kali ini kita dapat mempelajari dan mengetahui pembagian taman bumi serta jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Dari pertemuan hari ini kita dapat mempelajari apa tadi? Jenis ataupun jenis ataupun penggolongan manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Ada lagi yang ingin menyampaikan refleksinya? Ya. Oke, silahkan. Dalam pertemuan hari ini kita dapat mengetahui jenis-jenis manusia purba dan juga fosil manusia purba yang ditemukan di sekitar kita. Nah, menurut pendapatnya adalah dalam pertemuan hari ini kita dapat mengetahui jenis-jenis manusia purba dan juga fosil manusia purba yang ditemukan di sekitar kita. Nah, mungkin untuk materi lanjutan ataupun selanjutnya akan kita sampaikan di pertemuan yang ke depan. Ada yang ingin tanyakan lagi? Sudah cukup jelas ya? Oke. Karena sudah cukup jelas, kemudian kita silakan untuk persiapan mengakhiri pembelajaran. Silakan untuk semua barang-barang dikemas dan duduk yang rapi. Doa, mas doa. Siap.
Silakan duduk yang rapi. Wakil ketua kelasnya silakan maju ke depan. Wakil ketua kelas. Jare Budi wakile. Lah aku kira iso berdoa. Silakan dari wakil ketua kelas untuk menyiapkan temannya dan doa selesai pembelajaran. Doa mulai. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah tutur kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, sampai jumpa lagi ya. Kau mulai ya tanganku. Ini nih,